قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada video yang cukup menarik untuk kita bahas, dan ini syarat dengan pelajaran kaum muslimin. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini, ya. Coba kita lihat dulu videonya kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wa afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya kaum muslimin, itu jenazah Afan Kurniawan, ya, driver ojol yang dilindes mobil Brimob. Ya, kita mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Katanya Afan Kurniawan itu pada saat itu, ya, bukan menjadi peserta demo, tapi beliau sedang mengantarkan pesanan customer. Jadi beliau ini sedang keluar rumah untuk mencari nafkah, ya. Apalagi disebutkan beliau ini tulang punggung keluarga di usia beliau yang sangat muda. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan, ya, di tempat yang terbaik di sisinya, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ya, diberikan kehidupan dunia yang baik, ya, lebih-lebih kehidupan akhirat yang baik. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang faham terhadap agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut kaum muslimin. Itu video dari Pak Sigit Purnomo, ya, anggota DPR, ya. Kalau kita baca caption yang ada di video, dia artis, anak band, tapi masih bisa menempatkan diri dan memahami situasi yang terjadi dengan hati. Ya, kita apresiasi kaum muslimin keinginan dari, ya, sang anggota DPR ini, ya, empati dari anggota DPR ini, ya, keinginan dia untuk, ya, berbela sungkawa, ya, terhadap keluarga Afan Kurniawan rahimahullah, ya. Kita apresiasi, ya, beliau mau bertakziah dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang perlu kita kritisi, ya, dari video ini kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk yang lain, ya. Jadi kalau nggak ngerti tentang sesuatu, ya, jangan nekat-nekat. Jangan nekat-nekat. Kalau urusan dunia saja kita nekat, ya, urusan itu bisa hancur. Apalagi urusan agama, ya, fatal. Ya, seperti yang kita lihat tadi, ya, Pasha Ungu di hadapan jenazah, ya, sambil nangis-nangis baca doa, ya. Dan itu pun menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin, menjadi imam untuk membacakan doa. Tapi sebenarnya, ya, kalau kita lihat, ya, Pasha Ungu ini nggak ngerti, ya, kapasitas diri, nekat-nekatan. Ya, mungkin karena dianggap, ya, sudah ditokohkan, dianggap orang yang tahu agama, mungkin, ya, karena berangkat dari partai
yang ya sedikit banyak disorot orang itu ya partai Islam lah. Ya. Kemudian apalagi punya album religi, ya, di lagu-lagunya punya album religi, mungkin dianggap orang yang paham agama. Ya. Masyarakat juga salah, ya, menjadikan beliau ini imam untuk mimpin doa. Ya. Ya sebenarnya doa bersama itu, ya kalau di momen-momen yang tidak dikhususkan ya nggak ada masalah. Minta doakan kepada orang-orang yang dianggap soleh itu nggak apa-apa. Tapi yang soleh betul. Jangan orang yang dianggap soleh, tapi sebenarnya nggak soleh. Ya. Dan orang yang dianggap soleh itu seharusnya ya ngukur kapasitas diri lah. Kalau kira-kira nggak soleh ya jangan mau dianggap soleh. Ya. Cukup untuk urusan dunia sajalah kalau mau nekat-nekatan nggak ngukur diri. Ya, cukup urusan dunia nekat-nekatan, nggak punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, nyalon menjadi anggota DPR, nyalon bupati, nyalon gubernur, ya, nyalon presiden. Ya kalau urusan dunia ya masih mending lah, itu urusan dunia. Nekat-nekatan. Tapi kalau urusan yang seperti ini jangan nekat-nekatan. Ya, kalau nggak mampu ya sudah, jadi makmum saja, biar orang yang di depan yang mimpin. Ya. Jangan mau kita dianggap soleh, dianggap orang berilmu. Jangan mau. Kalau memang kita nggak punya kapasitas, nggak punya ilmu, ya sudah. Kita jadi diri sendiri. Saya jadi makmum saja. Meskipun saya anggota DPR, tapi saya nggak ngerti masalah itu. Ya, saya jadi makmum saja, mengaminkan saja. Ya, nggak masalah. Lah ini malah nekat jadi imam, baca doa di hadapan jenazah. Ya, bacanya sambil terisak-isak, sambil nangis-nangis, tapi yang dibaca nggak ada satu penggal pun doa untuk jenazah. Ini apa maksudnya? Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizqi. Ya. Ini doa untuk siapa? Ini doa untuk orang yang berdoa. Ya. Doa untuk jamaah yang sedang berdoa, bukan doa untuk mayat. Artinya kan, ya Allah kami mohon kepadamu, ya, tentang keselamatan agama kami, ya, kesehatan badan kami, ya, tambahan ilmu kepada kami, keberkahan rizki kepada kami, ya, mendapatkan tobat sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati, dan seterusnya. Itu kan doa untuk orang yang berdoa, bukan doa untuk orang yang didoakan itu. Ya. Ya kalau memang nggak ngerti ya cukuplah baca doa ketika sholat jenazah. Ya insya Allah kalau sholat jenazah banyak yang tahu lah. Ya. Cukup doa itu saja, sudah selesai. Kalau nggak hafal yang panjang, yang pendek saja. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Selesai. Itu doa yang pendek, ringkas, dan betul-betul kita mendoakan jenazah. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dia, maafkanlah dia. Ya, itu doa untuk jenazah. Lah kalau doa di hadapan jenazah sambil khusyuk, sambil terseduh-seduh, tapi yang dibaca doa bukan untuk jenazah. Ya. Oke lah kalau mungkin itu ya dikatakan itu kan rangkaian doa, tapi itu dari awal sampai akhir. Ya kalau rangkaian doa tambahan untuk yang berdoa, untuk jamaahnya ya nggak ada masalah juga. Ya. Misal itu dalam rangka mendoakan jenazah, selesai membacakan doa untuk jenazah, ada doa tambahan untuk mereka. Ya, nggak ada masalah. Lah ini kan bukan rangkaian dari doa yang panjang setelah mendoakan jenazah, kemudian doa untuk diri sendiri. Ini dari awal, dari bismillah sampai akhir, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, nggak ada doa untuk jenazah. Cuma baca doa selamat saja. Ya, itu doa untuk orang yang berdoa, bukan doa untuk jenazah. Ya, jadi inilah perlunya kita mengukur kapasitas diri. Ya, cukuplah urusan dunia nekat-nekatan, nggak punya kapasitas jadi RT, ya nyalon jadi RT, nggak punya kapasitas jadi kades, ya nyalon kades, ya bupati, gubernur, bahkan presiden. Cukuplah nekat-nekatan urusan yang seperti itu. Kalau urusan agama jangan juga nekat-nekatan. Ya, urusan dunia saja. Kalau bisa jangan nekat-nekatan. Kalau nekat-nekatan ya seperti ini hasilnya sekarang ini. Ya, negara kacau balau. Ya kan banyak orang nekat-nekatan. Ya.
artis nyalonkan diri jadi anggota DPR. Ya, modalnya apa? Modalnya bukan track record memiliki jiwa kepemimpinan, ya, memiliki adab, akhlak yang baik, ya, bukan. Tapi modal terkenal, modal punya banyak uang. Ya, akhirnya ya sekarang inilah carut marut. Dan itu juga kembali lagi, ya. Itu kesalahan kita juga, ya. Kita mau saja ketika musim pemilu dikasih 200.000, 300.000, 400.000 nyoblos orang. Padahal nggak ngerti yang dicoblos itu track recordnya seperti apa, ya, orangnya seperti apa, karakter agamanya seperti apa, kita nggak ngerti. Ya, kita dikasih duit, nyoblos. Ya dia niatnya, ya ketika ngasih duit supaya dicoblos, ya supaya dia dapat duit juga. Ya akhirnya yang seperti sekarang kita lihat. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi negeri kita, ya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan, syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Karena segala bentuk kemaksiatan itu, ya, mengundang azab, mengundang musibah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap perbuatan maksiat itu menjadi dosa-dosa yang akan mengundang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus menantu beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan, "Ma nuzila balaun illa bidambin, wala rufi'a balaun illa bitaubatin." Tidaklah musibah turun melainkan karena dosa. Ya. Dan tidaklah musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita senantiasa banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi negeri kita ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.